Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Salawat dan salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah mengantarkan umat manusia dari peradaban hidup yang jahiliyah menuju pada peradaban hidup yang modern. Dalam kesempatan ini menyampaikan kultum agama yang berjudul Indahnya Ukhuwah Islamiyah. Sebelumnya, saya akan menjelaskan makna ukhuwah. Secara bahasa, kata ukhuwah berarti persaudaraan. Kata ini seakar dengan kata yang berarti memperhatikan. Ini mengisyaratkan untuk terwujudnya persaudaraan perlu adanya perhatian antara mereka yang bersaudara. Perhatian muncul karena adanya persamaan di antara mereka. Dari sini, kata ukhuwah dimaknai sebagai persamaan dan keserasian dengan pihak lain, meliputi persamaan keturunan atau ukhuwah nasabiyah, persusuan atau ukhuwah biroddo, suku bangsa atau ukhuwah syabiyah, dan agama ukhuwah Islamiyah. Hal ini bisa dipahami dari doa yang selalu dibaca Rasulullah SAW setelah sholat. Ya Allah, ya Rabb kami, Rabb segala sesuatu serta pemiliknya, saya bersaksi bahwa Engkau Allah yang Maha Esa, dan tidak ada sekutu bagimu. Ya Allah, ya Rabb kami, dan Rabb serta pemilik segala sesuatu, sesungguhnya aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba-Mu dan utusan-Mu. Ya Allah, ya Rabb kami, Rabb segala sesuatu dan pemiliknya, sesungguhnya kami bersaksi bahwa semua hamba-Mu adalah bersaudara. Hadis riwayat Ahmad. Doa ini berisikan pengakuan prinsip ukhuwah yang diletakkan setelah syahadat kepada Allah dan syahadat Rasul. Doa ini menegaskan dua bentuk persaudaraan, yaitu persaudaraan semua manusia atau ukhuwah insaniyah amami, dan persaudaraan sesama muslim atau ukhuwah Islamiyah. Selanjutnya, urgensi ukhuwah Islamiyah. Ketika Rasulullah SAW hijrah ke Madinah sebelum mendeklarasikan daulah Islamiyah, hal pertama yang beliau lakukan adalah mempersaudarakan kaum muhajirin dan kaum ansor, mengikat hati-hati mereka dengan tali ukhuwah dan keimanan. Hal ini dilakukan oleh Rasulullah karena ukhuwah atau persaudaraan merupakan pondasi dari bangunan Islam dan daulahnya, merupakan benteng kekuatan Islam yang menjaga umatnya dari perpecahan dan pertikaian. Saat ukhuwah di antara para sahabat sudah mulai kokoh dan ikatan keimanan sudah semakin kuat, maka Rasulullah mulai membangun daulah Islamiyah atau pemerintahan Islam dan mulai menyebarkan dakwah Islam kepada umatnya di luar Madinah, membebaskan negeri-negeri yang dizolimi oleh para pemimpinnya, dan menjadikan Madinah sebagai sentral dari semua kegiatan umat Islam dan menjadikan pusat pemerintahan. Romantika ukhuwah di antara para sahabat terus terangkai indah dari hari ke hari. Ta'awun atau yang sering kita sebut tolong-menolong, itsar atau yang sering kita sebut mengutamakan kepentingan orang lain, terus mereka pelihara dengan baik, sehingga ukhuwah itu menghasilkan kekuatan, kesatuan, dan menjadikan umat Islam memiliki habibah atau wibawa di hadapan orang-orang kafir. Ukhuwah juga menjadi bukti keimanan. Ukhuwah yang diilhami iman merupakan kenikmatan terbesar yang Allah berikan kepada hambanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'aslihu bainakum fa'asbahtum bi ni'matin ikhwan." Dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu pada masa jahiliyah bermusuh-musuhan, maka Allah mempersekutukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah orang-orang yang bersaudara. Persaudaraan sesama mukmin juga merupakan konsekuensi dari keimanan. Mukmin yang tidak dapat hidup bersaudara dengan mukmin lain dalam kehidupan masyarakat, berarti imannya yang bermasalah. Allah berfirman, "Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara. Karena itu, damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapatkan rahmat." Selanjutnya, ada syarat ukhuwah.
Hendaknya setiap muslim membangun ukhuwah di atas dasar mahabbah fillah, yaitu cinta karena Allah, yang dibuktikan dengan membersihkan hati dari sifat iri, dengki, benci, permusuhan, dan pertengkaran. Mahabbah mendorong mukmin memposisikan orang lain seperti dirinya sendiri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak sempurna iman seseorang di antara kamu sehingga ia mencintai saudaranya seperti mencintainya dirinya sendiri." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mahabbah fillah bisa mendorong setiap mukmin untuk berlaku ihsan, yaitu mengutamakan kepentingan saudara di atas kepentingannya diri sendiri. Adab-adab ukhuwah. Ukhuwah di antara umat muslim harus dibangun dengan adab dan etika mulia, sehingga menjadi kekal dan abadi sampai bertemu dengan Zat Pencipta alam semesta. Di antara adab yang harus diperhatikan dalam berukhuwah adalah: pertama, senantiasa membantu saudaranya dalam segala hal. Jika saudaranya miskin, maka ia membantu dengan hartanya, sebagaimana telah dilakukan oleh sahabat Ansor kepada sahabat Muhajirin. Jika saudaranya fatur atau khilaf, dia membantu dengan memberikan nasihat dan support agar dia kembali kepada ketaatan. Kedua, bersikap peduli terhadap saudaranya, mencari tahu tentang keadaan saudaranya dan keluarganya. Jika saudaranya sakit, maka ia menjenguknya. Jika sibuk, ia membantunya. Dan jika lupa, kita mengingatkannya. Ketiga, menutupi aib saudara kita. Kita tidak boleh membicarakan aibnya kepada orang lain, tidak mencari-cari kesalahannya, tidak mendebatkannya, dan tidak mencelanya. Keempat, memanggilnya dengan panggilan yang disukai oleh saudara kita. Bertutur kata lembut, dan jika saudara kita berbuat salah, kita tidak menasehatinya di depan umum. Imam Syafi'i berkata, "Barang siapa yang mengingatkan saudaranya dengan rahasia, maka dia telah menasehatinya. Dan barang siapa yang mengingatkan saudaranya terang-terangan di depan umum, maka sungguh dia telah mencelanya." Kelima, memaafkan semua kesalahan dan kekhilafan saudara kita. Tidak memutus hubungan dengannya, walaupun dia melakukan kesalahan atau dosa, tetapi terus menunggu dia bertaubat dengan memberinya nasihat dan membantu masalah yang dihadapinya. Keenam, mendoakan saudara kita, keluarganya, dan anak-anaknya sebagaimana kita mendoakan diri kita sendiri. Oleh karena itu, mari terus kita rawat nilai-nilai ukhuwah ini agar persaudaraan kita tidak bercerai-berai. Demikianlah kultum agama yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.